Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan mempelajari mengenai interpretasi peta terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Sebelumnya Ananda sudah belajar kelas 10 mengenai penginderaan jarak jauh, yang mana penginderaan jarak jauh itu adalah kita memantau permukaan bumi dari jarak jauh tanpa langsung berkaitan dengan alat perekamnya. Mari kita review terlebih dahulu materi penginderaan jarak jauh kelas 10. Yang pertama tentang peta. Peta merupakan gambaran umum permukaan bumi yang dibuat berdasarkan skala tertentu. Yang kedua, penginderaan jarak jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi, objek, daerah, dan fenomena melalui analisis data yang diperoleh secara dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Proses pengerekaman penginderaan jarak jauh menggunakan wahana berupa satelit, pesawat udara, balon, drone. Yang ketiga, citra. Citra adalah gambaran dari muka bumi yang merupakan hasil perekaman dari satelit, drone, balon, atau pesawat udara. Interpretasi peta adalah upaya memahami dan menafsirkan simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Interpretasi peta terkait jaringan transportasi: 1. Transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara. Untuk lebih jelas, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, transportasi darat. Transportasi darat merupakan moda transportasi yang paling dominan yang ada di negara Indonesia, selain transportasi udara dan transportasi laut. Dan hampir 90% perjalanan penumpang dan barang biasanya menggunakan transportasi darat. Oleh sebab itu, perencanaan pengembangan transportasi darat menjadi prioritas utama dalam rangka pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua, transportasi laut. Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang perlu diperhitungkan di dunia. Penyebabnya, karena Indonesia memiliki 4 checkpoint dari 10 checkpoint dunia. Keempat checkpoint itu berada di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Umbai Weta. Yang ketiga, transportasi udara. Transportasi udara ini merupakan transportasi yang beroperasi di udara. Transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara ini merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan transportasi lainnya dan memiliki tingkat kecelakaan yang relatif lebih rendah daripada transportasi darat dan air. Prioritas pembangunan infrastruktur transportasi bertujuan untuk menjalin konektivitas antar kota, antar kabupaten, provinsi, pulau, atau wilayah lainnya, khususnya untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau. Tujuan utamanya adalah pemerataan pembangunan serta mempersempit ketimpangan antara kota dengan desa, antara daerah dengan daerah, serta wilayah dengan wilayah di seluruh pelosok tanah air. Karena Indonesia merupakan satu bangsa dan satu kesatuan. Penginderaan jauh saat ini sudah berkembang pesat penggunaannya di berbagai ruang kehidupan. Teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin canggih membuat penginderaan jauh semakin vital perannya dalam membantu manusia merencanakan dan mengelola tata ruang, salah satunya untuk kegiatan transportasi. Interpretasi peta inderaja jaringan transportasi dapat dilakukan dalam konteks hubungan sistem transportasi dengan ruang. Mobilitas atau perpindahan antar ruang adalah kunci dari geografi transportasi. Untuk lebih jelasnya, ada 3 jenis kenampakan fisik ruang yang mempengaruhi sistem transportasi secara umum.
Ada 3 jenis kenampakan fisik ruang yang mempengaruhi sistem transportasi secara umum, yaitu pertama, topografi. Kenampakan seperti gunung dan lembah sangat mempengaruhi struktur jaringan, biaya, dan kelayakan sebuah proyek transportasi. Infrastruktur transportasi darat utama biasanya dibangun di wilayah yang memiliki hambatan fisik paling minim, seperti dataran rendah, lembah, celah pegunungan. Pembangunan infrastruktur di daerah yang kasar biasanya memerlukan biaya dan konstruksi yang sangat berbeda. Garis pantai memberi pengaruh pada lokasi infrastruktur. Sedangkan yang kedua, hidrologi. Kondisi sifat sebaran dan sirkulasi air memainkan peranan penting dalam industri transportasi. Transportasi air sangat dipengaruhi oleh adanya alur yang dapat dilalui melalui sungai, danau, dan laut dangkal. Beberapa sungai telah menjadi rute navigasi penting, seperti di daerah Kalimantan yang banyak sungai besar, seperti Barito, Mahakam, dan Kapuas. Kadangkala, sungai yang lebar dan terjal menjadi hambatan transportasi, sehingga perlu dibangun jembatan penghubung. Konstruksi jembatan yang disesuaikan morfologi di sekitarnya. Terakhir, yang ketiga adalah iklim. Komponen utama iklim seperti suhu, angin, dan curah hujan berpengaruh pada moda infrastruktur transportasi. Pengolahan citra penginderaan jauh dalam bidang transportasi diantaranya apa saja itu? 1. Penginderaan jauh dapat digunakan dalam pengerjaan koridor dan umumnya melibat desain jalan, rencana mitigasi, juga evaluasi lingkungan. Citra dan data dapat digunakan untuk mendukung pemodalan proyek-proyek jangka panjang. Aplikasi khusus diterapkan ketika citra dan digunakan untuk memantau limpasan sedimen, memantau kinerja kontraktor, memantau kondisi jembatan dan trotoar selama proses konstruksi. Opsi rute melalui analisa medan, analisa tata ruang lahan, juga penilaian lingkungan. Yang kedua, penginderaan jauh dapat digunakan untuk memantau keadaan jembatan dengan cara membandingkan citra sebelum dan sesudah jembatan rusak. Yang ketiga, ilmu dan teknologi inderaja. Ini digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berbagai jenis sistem transportasi. Hal ini dapat terjadi karena penginderaan jauh mampu mendeteksi perubahan secara rutin dan cepat. Ada beberapa aplikasi pengolahan citra penginderaan jauh terkait dengan pengembangan transportasi. Apa saja itu? Yang pertama, perencanaan jaringan jalan. Foto udara dan citra satelit dapat dimanfaatkan untuk perencanaan jaringan jalan. Misalnya, untuk desain infrastruktur jalan tol, perencanaan jalan baru, perencanaan jalur alternatif, dan perbaikan jaringan jalan. Sedangkan yang kedua, untuk perencanaan rute angkutan. Dengan citra satelit, perencanaan trayek atau rute angkutan dapat terbantu dalam mengatur rute perjalanan yang dilalui oleh kendaraan umum di suatu wilayah, sehingga efisiensi waktu dalam mencapai tujuan dapat tercipta. Selain itu, pengawasan rute angkutan pun dapat dilakukan. Yang ketiga, perencanaan jalur rel kereta api. Citra satelit dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dan merencanakan rute yang efisien untuk dilalui kereta api. Yang terakhir, perencanaan bandar udara dan pelabuhan.
Citra satelit membantu dalam perencanaan penentuan lokasi bandar udara dan pelabuhan yang aman bagi pelayaran didasari dengan SOP Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selain untuk perencanaan pembangunan bandar udara, citra satelit juga dapat digunakan untuk mengetahui wilayah dengan gelombang laut kecil, wilayah bebas sedimentasi, dan juga untuk penentuan lokasi pembangunan fasilitas pelabuhan seperti dermaga, gudang, dan jaringan jalan. Pada materi ini, Ananda telah memahami bagaimana menginterpretasi peta terkait jaringan transportasi. Selanjutnya, kita akan belajar interpretasi peta terkait tata guna lahan. Yang pertama, pemetaan penggunaan lahan. Yang kedua, penentuan arahan lahan. Yang ketiga, kajian lahan pertanian dan perkebunan. Yang keempat, kajian lahan hutan. Kajian lahan pemukiman. Yang keenam, kajian lahan industri. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Yang pertama, pemetaan penggunaan lahan. Untuk mengetahui apakah lahan yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya, misalnya pemetaan lahan pertanian, pemukiman, atau kawasan industri. Yang kedua, untuk penentuan arahan lahan. Penentuan lokasi ketersediaan sumber daya air dapat digunakan untuk pertimbangan dalam menetapkan arahan penggunaan lahan sebagai kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya, kawasan pertanian, kawasan pemukiman, atau bahkan sebagai kawasan penunjang untuk kegiatan pertambangan. Ketiga, kajian lahan pertanian dan perkebunan. Kajian untuk penentuan area yang tepat untuk pembukaan lahan pertanian dan lahan perkebunan harus memperhatikan beberapa faktor. Apa saja faktornya? Yang pertama adalah kemiringan lereng, kondisi tanah, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan sumber daya air, dan kondisi iklim. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lahan pertanian, stabilitas lingkungan atau analisis degradasi lahan dan identifikasi sumber air, serta analisis keruangan. Yang keempat, kajian lahan hutan. Kajian kawasan hutan dilakukan dalam rangka pengelolaan hutan, pengelolaan hasil hutan, pemantauan penebangan dan reboisasi, perlindungan flora dan fauna, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, ekowisata, serta pengendalian dan pengawasan kerusakan hutan. Misalnya kebakaran hutan, penggundulan hutan, pembukaan hutan untuk lahan pemukiman. Yang kelima, kajian lahan pemukiman. Apa saja informasi tentang kajian lahan pemukiman? Kajian lahan pemukiman dimanfaatkan untuk mengkaji distribusi pemukiman, kepadatan pemukiman, zonasi area pemukiman, pemukiman kumuh, pemukiman elit, serta variasi pola pemukiman di desa dan di kota. Terakhir, kajian lahan industri. Penginderaan jarak jauh juga digunakan untuk menentukan lokasi industri. Kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan atau singkatan AMDAL, alih fungsi lahan karena kegiatan industri, pemantauan kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Demikianlah tayangan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tentu tentang materi penginderaan jarak jauh terkait dengan jaringan transportasi dan tata guna lahan.
Semoga tayangan ini sangat bermanfaat bagi kita dan bagi Ananda semuanya, dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.